Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Saponi Channel. Apa kabar semua sahabat-sahabat para YouTuber atau para pemirsa? Di sini Saponi Channel akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat dak atau peranca ya, atau mal bangunan untuk 2 lantai. Ini adalah bangunan 7x12 yang akan dibuat menjadi 2 lantai. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana caranya membuat mal atau peranca ya, untuk para pemula yang khususnya ya teman-teman. Ya, mohon maaf sebelumnya kepada para senior ya, kita hanya sedikit berbagi ilmu ya yang saya bisa ya teman-teman. Sebelum dan kita melakukan yang menegakkan peranca, terlebih dahulu kita adalah timbang air atau mengambil ukuran kedataran. Yang pertama adalah kita timbang air semua tiang ya teman-teman. Semua tiang kita timbang air agar mengambil kedatarannya. Nah, begitu juga kemarin waktu kita melantai juga kita timbang air, ambil kedatarannya agar kerjaannya itu maksimal atau tidak 2 kali kerja ya. Teman-teman bisa lihat nih, semua sedang ditimbang air untuk mengambil kedatarannya biar sama-sama rata ya. Teman-teman bisa lihat semua dari awal dari sampai akhir agar tahu bagaimana caranya membuat bangunan atau membuat dak lantai atas ya. Ini kita lihat ya, sedang timbang air semuanya. Ini semua tiang, ini ada 12 tiang ya teman-teman. Di sini kita mengerjakannya adalah bertahap ya, separuh dulu karena situasi yang sangat sempit. Nah, ini teman-teman, setelah timbang air kita ukur dengan water pass agar semua keliling bisa rata dengan timbang airnya. Ini udah ditandainya teman-teman, sudah dicoretnya, kita garis dari timbang airnya semuanya ya teman-teman. Nah, kita tarik meteran seperti ini, berapa ke jarak dari timbang air tadi, berapa nanti kita ambil dari tanda timbang air ke atas. Semuanya umpamanya 160 ya, kita 160 semuanya ya teman-teman, agar semuanya nanti rata. Oke, semua kita garis seperti ini ya teman-teman. Nah, keren lagi ke bawah pun kita tarik, jadi sama atau enggak lantai yang kita cor kemarin. Kita cor lantainya itu sama apa tidak. Ini juga udah ditimbang air ya, bukan asal cor aja ya teman-teman. Mendaftarkannya juga kita timbang air ya, gitu terus teman-teman. Ini selanjutnya, ini adalah prosesnya ya teman-teman. Setelah kita timbang air semuanya, nah kita taruh emal ya, atau kita bikin klemnya seperti ini. Fungsinya ini adalah untuk menaruh kedudukan emal ya, atau emal lantai bawahnya ya, untuk baloknya ya teman-teman. Nah, seperti ini kita taruh ukuran tripleknya, untuk triplek seperti ini, jadi tidak terlalu tinggi, jadi besi baloknya nanti tidak nyangkut ya teman-teman, rata ya teman-teman. Memang bisa saja sih tidak rata, tapi kita akan lebih sulit mengerjakannya atau susah, tapi seperti ini adalah efektif. Nah, ini teman-teman ya, udah semua ya kita bikin klemnya ya seperti ini. Nah, semua kan udah saya diletakin klem ya. Oke, baik teman-teman, silakan ikutin sampai dengan selesai ya. Ini mohon maaf kita skip, nggak mungkin semuanya kita videokan ya, nanti waktunya terlalu panjang, teman-teman bosan melihatnya. Ini semua oke ya. Baik teman-teman, bisa cermati. Nah, ini ya fungsinya nih ya teman-teman, kita pasang mal seperti ini ya. Jadi ini udah lurus datar
jadi tidak nanti tidak ada yang melengkung-melengkung. Nah, kita skor dengan menggunakan kayu bulat. Kalau di sini menggunakan kayu bulat ya, mungkin di daerah lain menggunakan bambu, karena di sini masih mudah dicari. Dengan kayu bulat masih banyak dijual. Kalau di tempat lain yang menggunakan bambu mungkin karena nggak ada kayu ya teman-teman. Jadi lain daerah lain menggunakan alatnya. Ada juga yang menggunakan besi atau scaffolding ya. Tapi ini lebih murah, kita bilang menggunakan kayu ya teman-teman. Ya, ini teman saya sedang memasang lantemannya. Nanti baru kita bikin yang namanya tutupnya kiri kanan, jadi letter U baloknya ya teman-teman. Ini adalah mengambil kedaftarannya dulu. Jadi kita merakit adalah dari baloknya dulu ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf ya, ini khusus untuk pemula ya. Kalau untuk para senior sudah mungkin lebih pinter. Ya, ini dia teman-teman hasilnya. Ya, fungsinya Ya, timbang air setelah kita tadi timbang air, dan kita bikin mal, kita bikin perancanya, tonggaknya seperti ini. Jadi ini udah rata teman-teman ya. Tapi walaupun bagaimana, walaupun sudah ditimbang air, kita harus menggunakan benang kembali di atasnya ya. Namanya kita pekerjaan manusia, tentu mungkin ada silapnya, ada ininya ya, nggak mungkin lah ya sempurna 100% pekerjaan itu ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah selesai kita membuat lantai untuk slopnya ya, atau balok atasnya, lalu kita bikin yang namanya palang-palangnya atau palang untuk meletakkan tripleknya ya teman-teman. Nah, ini untuk palang yang pertama adalah di bawahnya adalah saya bikin ukurannya kurang lebih 60 cm ya jaraknya ya teman, dari satunya ya teman-teman. Jadi tergantung teman-teman berapa luas ruangannya, bisa aja lebih atau bisa aja nggak sampai 60 ya, tergantung situasi tempat yang kita kerjakan ya teman-teman. Tidak mesti harus sekian kali sekian. Nah, ini palang kayu yang di atasnya saya menggunakan adalah ukurannya 40 cm ya teman-teman, dari satu ke satunya nih ya, jaraknya nih ya teman-teman, yang 40 cm. Jadi ini untuk alas tripleknya ya, untuk penahanan triplek. Nah, kita tonggak nih jaraknya 40 ya teman-teman, bisa lihat nih ya, ya sekitar 40 cm lah, kurang lebih lah ya teman-teman. Kalau bisa saja sih lebih dari 50, tapi kurang kuat ya istilahnya. Tapi di sini saya memberikan contoh yang rata-rata dipakai oleh banyak orang lah ya teman-teman, 40 cm. Nah, ini yang di bawahnya nih, ini yang kayu yang di bawah ya teman-teman, 60 cm atau 65 ya. Lalu di bawahnya adalah kita taruh skor ya, tonggak nih, seperti teman saya lagi di bawah lagi menyiapkan tonggaknya nih. Ya teman, tengok yang sudah kita bikin, yang sudah dibikin, kita lihat semuanya. Nah, jangan lupa teman-teman, di bawah pun kita harus ditaruh ganjal ya, menggunakan kayu ya, seperti ini tonggaknya nih ya. Walaupun lantainya sudah keras, sudah dicor, tetap kita menggunakan alas ya. Apalagi ini seperti ini ya, tidak rata ya. Jadi tumpuannya adalah satu, bisa dikatakan bikin rumpun ya. Kemerengan kurang lebih adalah 40 derajat atau 50 derajat ya, lebih kuat ya teman-teman dibanding dengan yang tegak lurus ya. Ini seperti ini, jangan lupa ya, harus teman-teman ingat ya. Jadi harus kita, ngapa sih sudah keras kok diganjel lagi. Jadi kalau hanya tidak diganjel, yang pertama adalah kita sulit untuk memaku bawahnya ya. Di bawahnya ini kita paku ya teman-teman, bukan asal letak saja ya. Ya, ini lihat ya teman-teman, tonggak-tonggaknya sudah disusun. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kita tetap menggunakan benang lagi di atasnya untuk mengambil kedatarannya, biar pekerjaannya itu lebih efisien ya.
tidak 2 kali kerja, jadi supaya dipasang tripleknya nanti datar ya teman-teman. Nah ini dipasang benang nih ya, jadi sebelum skor-skornya dipasang, kita gunakan benang ya, minimal 2 benang lah kiri kanan ya, ini seperti ini ya teman-teman ya. Kita tarik benang ya, ini fungsi benangnya ini supaya mengambil kedatarannya, walaupun tadi sudah kita timbang air, tapi kan yang namanya kayu banyak yang bengkok, banyak yang apa, jadi ya maklum lah pekerjaan manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada tuh sifatnya. Kita hanya berhati-hati ya teman, jangan kerja gerasa gerusu ya. Ya ini contoh triplek yang sudah dipasang datar ya, ini masih sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Inilah hasilnya ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton channel saya. Bila ada yang belum jelas silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya teman-teman. Intinya kita mau belajar ya teman, dan mau bertanya ya teman-teman. Mohon maaf jika tutorial ini atau pemberian cara-cara ini masih belum lengkap. Silakan dikritik dan silakan kasih tahu, ditulis di kolom komentar apa yang kurang jelas, boleh mintanya. Maklum lah namanya manusia, tentu masih ada kekurangan dan kelebihannya juga, tapi yang jelas masih banyak kekurangan. Baik teman-teman, sekali lagi bila ini bermanfaat tolong di like dan subscribe ya teman-teman, supaya saya lebih semangat untuk mengupload video. Mohon maaf sekali lagi kepada para senior, bukan saya mau sok pinteran atau bagaimana ya teman-teman, tapi sekedar berbagi ya yang saya tahu ya.